Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majelis kajian akidah, silsilah pembahasan perkara-perkara dasar dalam agama kita yang selayaknya seorang muslim dan muslimat dia mengerti tentang perkara tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyampaikan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan kenapa kita bicara akidah. Apa arti pentingnya kita berbicara akidah? Sungguh telah kita awali pembicaraan kita tentang pentingnya kita bicara akidah, karena sungguhnya akidah merupakan tujuan tauhid. Mentauhidkan Allah merupakan tujuan kehidupan manusia. Hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah, menjadikan kehidupan kita totalitas untuk Allah. Dan ini tentu berkaitan dengan akidah yang diajarkan Allah SWT, sehingga manusianya mereka menyembah kepada Allah yang gaib, dan merupakan perkara akidah yang terbesar. Demikian pula bahwa akidah yang menentukan amal kita diterima Allah atau tidak. Amal tanpa akidah yang sahihah, tanpa akidah yang benar, tidak akan diterima Allah SWT. Demikian pula bahwa akidah telah menjadikan kehidupan manusia teratur. Dia mengetahui hakikat kehidupan dan telah mengantarkan manusia memiliki kebahagiaan yang hakiki dunia dia dalam menghadapi kehidupan dunia, lebih-lebih di tengah kehidupan materialis yang orang serba membanggakan kebendaan. Maka akidah sungguh memberikan andil dan memberikan ini kekuatan dalam kehidupan, kekuatan batin kehidupan seorang, yang itu merupakan poros kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Demikian pula akidah telah menjadikan seorang memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan jiwa untuk bersabar menghadapi sulitnya medan kehidupan, menghadapi beragamnya musibah yang dia terima. Akidah telah memberikan andil yang besar dan dasar untuk dia bisa bersabar. Demikian pula akidah telah menjadikan seorang dia memiliki kekuatan semangat untuk beramal saleh tanpa ada paksaan, yang tumbuh di kerelaan hati dia. Dalam suasana apapun, dia telah mendorong seorang memiliki amal-amal yang sangat luar biasa. Demikian pula akidah, ikhwati fillah, sungguh telah mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan secara umum, kehidupan yaumul akhir secara khusus, yang diawali dari kematian hingga kita dibangkitkan Allah SWT. Maka kita akan menutup pembahasan tentang pokok pentingnya akidah. Alasan penting kenapa kita berbicara akidah, bahwa akidah yang sahihah akan menjadi modal utama kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita adalah menyadari, bukankah setiap kita menyadari betul kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, kita makhluk yang banyak dan sering sekali terjerumus dalam lembah dosa, kemaksiatan. Berapa banyak di antara kita yang dengan lemahnya iman kita terjerumus dalam perbuatan yang menjadikan kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT, karena lemahnya keimanan kita. Sehingga bukankah kita sangat menginginkan ampunan Allah SWT? Karena sungguhnya dosa kita yang akan mengantarkan kita diazab oleh Allah. Dosa kita akan mengantarkan kita sengsara dunia dan akhirat kita. Sehingga kita sangat berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkara besar yang kita harapkan dari Allah. Apalagi di hari-hari ketika Allah Subhanahu wa taala menggelar pengadilan. Tidakkah kita bisa membayangkan ketika kita berada di lautan manusia,
seluruh makhluk berkumpul di satu lembah, lalu Allah akan mengadakan pengadilan, menggelar pengadilannya dengan menghadirkan semua saksi yang tidak mungkin kita bisa ingkari. Maka tahu-tahu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan segala kesalahan, segala dosa, segala maksiat yang tidak mungkin kita bisa mengingkarinya, kemudian Allah Azza wa Jalla tahu-tahu memberikan pada kita ampunan. Alangkah luar biasanya harapan yang setiap kita mengharapkan untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu dari mana, dari pintu apa kita mengharapkan ampunan tersebut? Dari pintu mana kita mengharapkan ampunan tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yusyriku bih. Innallaha la yusyriku bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa apabila mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa penyekutuan kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan selain perbuatan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampunkan dosa selain perbuatan kesyirikan apabila Allah menghendaki. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semuanya menginginkan ampunan Allah? Dan tidak ada jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah kecuali kita mentauhidkan Allah. Dan tauhidullah adalah perkara akidah yang harus kita tegakkan dalam diri kita. Inginkah kita amal kita sia-sia? Amal yang telah kita lakukan dengan segala waktu, mencurahkan waktu, tenaga, harta, dan segala yang kita miliki, lalu sia-sia, lalu hancur binasa karena kesyirikan yang kita lakukan, dan kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya menginginkan ampunan Allah SWT. Dan pintunya adalah meluruskan akidah kita, menegakkan tauhid kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ibna Adam, ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ghartu ma kana laka wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya Anda selalu berdoa kepadaku dan Anda selalu berharap dengan doa-doa Anda, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan pada kita, dan kita betul-betul berharap karena kita tahu Allah yang akan mengampunkan dosa. Ya Allah yang membuka pintu-pintu maghfirah dan ampunannya. Selama kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, Allah akan mengampunkan kita. Wala ubali, kata Allah, tanpa aku pedulikan tentang apa yang ada pada kalian. Ya ibn Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama'. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sepenuh langit, sampai mencapai langit, dosa yang besar, yang sangat banyak, dosa yang membuat manusia boleh jadi putus asa dengan perkaranya. Tsumma astaghfartani, akan tapi setelah itu Anda pun beristighfar kepada Allah. Anda meminta ampun kepada Allah. Anda merintih dan bersimpuh dan berharap ampunan Allah. Anda beristighfar, kita beristighfar kepada Allah SWT, meminta ampun kepada Allah dengan taubat dan istighfar kita, maka ghafartu lak, akan aku ampunkan dosa-dosa kalian. Ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang padaku biqurabil ardi khataya,
dengan dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat banyak. Thumma laqitani la tusriku bi syai'a. Lalu Anda datang padaku dalam keadaan Anda tidak menyekutukanku sama sekali. Ghafartu lak. La ataituka biqurabil ardi khataya. Wa la ataituka biqurabil ardi maghfirah. Demikian pula akan aku datangkan pada Anda biqurabil maghfirah, ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqurabil maghfirah. Wahai hambaku, seandainya Anda datang padaku dalam keadaan Anda memiliki dosa sebesar bumi, dosa yang sangat banyak, dosa yang sangat luar biasa, dan alangkah banyaknya di antara kita yang banyak terjerumus dalam perbuatan dosa, lebih-lebih di zaman fitnah, zaman-zaman yang mana syahwat begitu dahsyat, begitu mengusik kehidupan manusia. Banyak orang saleh yang mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat karena dampak fitnah-fitnah yang ada. Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah yang menginginkan ampunan Allah, seandainya Anda datang pada Allah dalam keadaan dosa yang besar, akan tapi Anda pula datang pada Allah dalam keadaan Anda membawa tauhid tanpa menyekutukan Allah sama sekali, berharaplah akan datangnya ampunan Allah. Allah akan mengampunkan, memberikan ampunan dengan ampunan sebesar dosa yang kita bawa. Apa yang menjadikan Allah mendatangkan ampunan untuk kita? Karena kita datang pada Allah tanpa kita menyekutukan Allah sama sekali. Dengan apapun. Kita tidak pernah menyembah kubur. Kita tidak pernah menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali. Kita tidak beristighasah kepada mereka. Kita tidak meminta kepada mereka. Akan tapi kita mentauhidkan Allah SWT yang merupakan hak khusus bagi Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya tentunya memberikan harapan pada kita dan mendorong para kita agar kita betul-betul mempersiapkan diri, menjadikan kita menjadi orang yang memiliki akidah yang lurus, berbenah diri, berbekal diri dengan satu perkara pokok yang menentukan kehidupan kita selamanya, itu lurusnya akidah kita dan benarnya akidah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan para kita sekalian kehidupan yang kita memiliki perhatian pada agama. Kita selalu berusaha untuk faham kepada agama kita, pintu yang mengantarkan kita menjadi orang baik dan memiliki kebaikan. Lalu Allah memberikan istiqamah kepada kita. Dan seandainya Anda dan kita semuanya orang yang pernah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, jangan putus asa. Segeralah Anda berbenah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh dengan kelembutan hati dan kelembutan Allah taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang selama ini telah berbuat dosa dan maksiat, sampai toh Anda melakukan perbuatan kesyirikan menyekutukan Allah SWT, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah pernah Anda berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sungguhnya Allah yang akan mengampunkan seluruh dosa tanpa kecuali ketika hamba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah yang pernah terjerumus dalam kekafiran, wahai hamba Allah yang pernah terjerumus dalam kesyirikan dan kemunafikan, wahai hamba Allah yang pernah terjerumus dalam perbuatan maksiat, segeralah kembali kepada Allah, bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT. Allah membukakan pintu ampunan dan jangan terlambat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Allah akan siapkan ampunan. Jangan sampai kita terlambat dan tinggal mengucapkan kalimat penyesalan
Ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Aduhai celaka diriku. Kenapa aku dulu menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala? Aw taqul, atau akan Anda mengatakan, jiwa akan menjerit dan mengatakan, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Andaikan Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw taqul hinna taral adzab, atau Anda pula akan menyesal. Anda akan mengatakan, akan tapi telah ada di hari ketika Anda telah melihat azab. Lalu Anda berucap, lau anna likaratan fa akuna minal muhsinin. Seandainya aku dikembalikan sekali saja ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang berbuat baik. Semuanya telah dijelaskan Allah, dan Allah telah menutup dengan sebuah kalimat, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wahai hambaku, sesungguhnya semuanya telah aku datangkan kepada Anda. Ayatku telah datang kepada Anda. Telah datang ayatku kepada Anda. Rasulku telah datang pada Anda. Para pewaris nabimu telah datang dan telah menyampaikan pada Anda. Akan tapi masalahnya Anda selama ini telah mendustakan ayat-ayatku. Anda telah tampil sombong. Dan Anda mengingkari. Anda termasuk orang mengingkari yang kafir. Masalah muslimin, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba Allah yang menutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah, yang kita datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dalam keadaan membawa akidah yang sahihah, merupakan modal utama kita untuk selamat di hadapan Allah SWT. InsyaAllah kita sambung bicaraan kita di majelis-majelis yang akan datang, tafsilat, rincian-rincian akidah yang mesti kita pelajari dan kita fahami, yang merupakan kebutuhan setiap muslim dan muslimat apabila kita menginginkan lurusnya kehidupan dan selamatnya kita hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.